Video warga berebut membeli minyak goreng di sebuah swalayan di Kecamatan Kencong, Jember viral di media sosial. Warga terlibat saling dorong untuk mendapatkan minyak goreng yang mulai langka di pasaran. Pihak swalayan mengatakan warga berebut membeli minyak goreng lantaran panic buying karena stok minyak goreng curah di pedagang kecil kosong. Nah, case tersebut membuat antusias masyarakat semakin berpikir bahwa minyak goreng itu langka, harus menimbun dulu di rumah supaya tidak kekurangan dan mengakibatkan panik buying yang seharusnya orang satu rumah tangga cukup beli satu, bisa jadi di rumahnya dia punya 5 atau 10 kantong minyak. Pihak swalayan membatasi penjualan 2 liter minyak goreng per orang. Sementara itu, ratusan warga di Serang, Banten rela antre berjam-jam sejak Sabtu pagi untuk mendapat minyak goreng sesuai harga yang ditentukan pemerintah. Di sini warga bisa membeli minyak goreng seharga Rp13.500 per kilogram. Antri mah cepat, memang pas lagi ini aja tadi mah. Datang ngelihat ngantri, langsung dapat barang, langsung dapat tuh nomor antrian. Emang rezekinya. Untuk menghindari kerumunan dan hal-hal yang tidak diinginkan, sejumlah anggota kepolisian juga disiapkan di sekitar lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah kelangkaan, sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng ditemukan ditimbun dalam sebuah gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi belum merilis siapa yang bertanggung jawab di balik penimbunan minyak goreng tersebut. Kasus penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara ini diungkap setelah tim Satgas Pangan Sumatera Utara menggelar sidak di sejumlah pabrik. Di salah satu pabrik, tim Satgas Pangan menemukan banyaknya tumpukan minyak goreng, kemasan siap edar, mulai dari kemasan 1 liter hingga jerigen. Menurut tim Satgas Pangan, pihak gudang tidak menyalurkan minyak goreng karena kebijakan manajemen yang takut merugi karena harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah. Saat ini, kasus penimbunan minyak goreng telah dilimpahkan ke polisi guna membuka penyelidikan dan penindakan. Kenapa mereka nggak edarkan? Waktu kita tanya kenapa ini tertahan begitu banyak di sini, mereka menyampaikan keluhannya. Mereka takut rugi dengan harga yang head sekarang, harga tunggal yang sekarang. Lalu kita sampaikan itu kan sudah ada mekanismenya untuk itu. Mereka bisa klaim untuk harga keekonomiannya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menahan karena mereka berpikir bahwa secara manajemen mungkin mereka rugi. KPPU memang saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait indikasi kartel. Apakah memang penimbunan ini ada kaitannya dengan indikasi kartel yang sedang ditangani KPPU? Indikasi kartel yang ditangani KPPU ini kan terkait sebelum Permendak ketika satu harga, di mana harga menjadi sangat tinggi, harga minyak goreng, dan itu ada indikasi mereka sedang melakukan kesepakatan untuk membuat harga tinggi. Menindaklanjuti temuan tersebut, sejumlah petugas dari Polda Sumatera Utara, Desperidak Sumatera Utara, dan Kemendak mendatangi gudang minyak goreng di Jalan Sudirman, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Dinas Perdagangan Sumatera Utara menantikan tindak lanjut persoalan penimbunan minyak goreng ke Polda Sumatera Utara. Jadi ini kawan-kawan ya, tadi karena ini sudah tim yang menangani, nanti untuk rilisnya Bapak coba ke rekan-rekan yang dari Polda. Bukan maksud saya tentang apa kegiatan di sini, kita udah sepakat tadi teman-teman yang dari Polda yang memberikan rilis ke kawan-kawan. Pak, siapa yang masuk, Pak? Maksudnya selain dari Polda siapa lagi? Ada dari Polda, ada dari Kemendak. Iya. Dari Bareskrim ada nggak? Dari Bareskrim? Dari Bareskrim nggak ada. Sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan udah ada kita mintain, Pak? Kalau udah materi, Pak, udah sepakat kita tadi, kita nanti ditanya ke teman-teman yang dari Polda. Enggak, maksudnya. Sebelumnya, Mabes Polri telah mengultimatum penimbunan minyak goreng dengan mengingatkan pelaku soal hukuman dan sanksi
yakni Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bersikeras Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 memihak kaum pekerja. Sementara dari sudut pandang pengamat ekonomi, Permenaker baru itu menunjukkan BPJS Ketenagakerjaan sedang tidak baik-baik saja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah buka suara terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Menurut Ida, aturan baru ini dibuat untuk memastikan para pekerja menjalani masa tua dengan baik dan sejahtera. Semua peserta, baik yang masih bekerja atau yang mengalami PHK atau mengundurkan diri, maupun peserta yang usia pensiunnya di bawah 56 tahun, maka sebagian manfaat JHT tetap dapat dilakukan klaim sebelum yang bersangkutan berusia 56 tahun dengan syarat mempunyai masa kepesertaan dalam program JHT minimal 10 tahun. Klaim yang dapat diajukan maksimal 30% dari manfaat JHT dengan tujuan akan digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% dari JHT digunakan untuk keperluan lainnya. Dari sudut pandang pengamat ekonomi, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 menunjukkan ada yang tidak beres dengan BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi lain juga mengungkap pemerintah sedang mengalami kesulitan keuangan. BPJS Ketenagakerjaan bisa disimpulkan sedang dalam kondisi yang sebenarnya kurang begitu prima dalam hal pengelolaan dana investasi. Kemudian yang kedua adalah indikasi bahwa pemerintah sendiri sebenarnya sedang mengalami kesulitan ataupun tekanan keuangan. Sehingga pemerintah memilih untuk membuat BPJS Ketenagakerjaan ini dengan melakukan efisiensi ataupun penundaan klaim. Sebelumnya, berbagai organisasi buruh juga pernah mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai kurang transparan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Melalui organisasi sayap Garkindo, Partai Perindo memberi bantuan kepada warga sebagai bentuk dukungan moral. Suasana di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah kini telah kembali kondusif pasca konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. Menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat, Partai Perindo melalui organisasi sayap Garkindo turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan situasi di Desa Wadas. Garkindo juga menyerahkan bantuan berupa beras dan kebutuhan lain. Dengan adanya bendungan, maka kesejahteraan rakyat akan makin lebih lagi. Jadi efek samping atau hal-hal yang mengganggu tolong diselesaikan dengan baik-baik dengan musyawarah supaya semuanya mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Berterima kasih kepada Partai Perindo, semoga yang diberikan bermanfaat dan juga terima kasih atas dukungannya. Kunjungan Garkindo ke Desa Wadas murni merupakan bentuk dukungan moral kepada warga, baik yang menerima maupun yang menolak pembangunan bendungan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan.